Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat pembelajar sekalian, kita berjumpa kembali lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar membahas satu uji yang cukup penting, yakni uji homogenitas dengan SPSS lengkap. Ya, beberapa uji kita rangkum dalam satu video ini. Pada prinsipnya uji homogenitas ini ditujukan untuk mengetahui apakah variasi data-data yang kita miliki itu memiliki variasi yang sama atau tidak. Ada beberapa uji, terutama uji T-test dan uji ANOVA, homogenitas ini merupakan syarat mutlak. Jadi harus dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu sebelum dijalankan uji T-test dan uji ANOVA. Baik, untuk dasar pengambilan keputusan pada uji homogenitas ini sederhana. Yang pertama, bahwa jika nilai signifikansi yang kita peroleh itu kurang dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa data kita berasal dari kelompok populasi yang tidak sama, homogen, atau biasa juga dikatakan bahwa varians dari data kita adalah berbeda. Yang kedua, jika nilai signifikansi atau sig yang kita peroleh dari hasil analisis yang kita jalankan lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan data kita bersifat homogen atau berasal dari kelompok populasi yang sama. Sekali lagi, data dinyatakan homogen jika sig yang kita peroleh itu lebih besar dari. Kali ini kita sudah punya data sebagai bahan belajar. Kita akan analisis dengan 3 uji yang berbeda, tetapi hasilnya memiliki kecenderungan yang sama. Baik. Data-data kita ini, kita lihat, kita cermati bersama di variable view. Ini adalah hasil belajar untuk matematika, dan ini adalah kelas, sekedar contoh saja ya untuk bahan belajar kita. Nah, di values untuk kelas ini ada kelas A dan ada kelas B. Sehingga data kita seperti ini. Ini kelas A, kodenya 1, dan ada kelas B untuk kodenya 2. Secara keseluruhan ada 44 sampel atau 44 responden. Nanti kita akan olah berjenjang bertahap dengan uji-uji yang berbeda. Oke. Baik, kita tidak akan lagi mengulas dari awal bagaimana cara mengisi variable view dan data view-nya karena data ini sudah tersedia. Uji yang pertama, kita masuk ke analyze, compare means, kita masuk ke one way seperti itu. Nah, pada pilihan ini data-data yang kita miliki ini kita masukkan pada 2 slot yang berbeda. Slot yang berbeda itu adalah hasil belajar, kita masukkan di dependent list. Kelas ini kita masukkan pada jobs. Seperti itu. Ini menjadi faktornya. Ini yang ada klasifikasi dari data kita. Selanjutnya, para kawan-kawan sekalian, di option itu kita mesti memilih, ya di sini kita mesti klik dan memilih homogeneity of variables. Itu saja yang kita butuhkan untuk uji kali ini. Kita pilih dan selanjutnya kita lihat. Kita akan dapat hasil seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan output dari SPSS kita. Ini hasil uji yang kita peroleh dari test of homogeneity of variance dengan Levin test. Kita dapat signifikansi 0,071.
tabel alfanya ini juga ditunjukkan bahwa ada hubungan erat ya antara variabel yang kita uji atau kita kaji. Tapi yang kita cermati adalah tabel ini, test of homogeneity of variance. Nah, di sini tertera jelas angka signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya data yang kita peroleh itu berasal dari kelompok populasi yang sama atau bersifat homogen. Itu cara yang pertama yang kita bisa lakukan untuk menguji identitas. Cara yang kedua, kita bisa masuk ke sini. Analyze descriptive statistik. Nah, ya, kelihatan tidak? Oke. Analyze descriptive statistics. Kita masuk ke explore. Nah, ini cara yang kedua yang kita bisa pilih. Hasil belajar ini kita masukkan ke dependencies. Sedangkan kelas kita masukkan ke kelas. Sesederhana itu cara yang kedua. Nanti kita akan masuk ke menu slot. Slot ini, sorry, bukan menu slot, plots ya. Menu plots ini. Nah, yang kita pilih adalah power estimation. Ini pastikan tercentang stand and leave. Ya, kalau sudah siap kita eksekusi. Kita okekan langsung. Continue. Akan ada tampilan untuk hasil yang kedua. Seperti ini. Ini tampilan kita untuk cara yang kedua ya. Melalui descriptive statistik dan explore. Ini adalah statistik deskriptif yang dihasilkan, tapi kita akan fokus pada ini. Fokus pada test of homogeneity. Di sini kita dapat ya angkanya sama 0,071. Artinya lebih besar dari 0,0. Asal dari kelompok populasi yang sama. Ini adalah data-data pelengkap dari uji. Tapi sekali lagi yang kita cermati adalah hasil signifikansi dari tes homogenitas ini. Ya, seperti itu. Baik, itu cara yang kedua. Selanjutnya cara yang ketiga, kita nanti masuk ke sini. Analyze. Kita masuk ke compare means. Kita masuk ke independent sample t-test. Masuk ke independent sample t-test. Nah, selanjutnya kita nanti masukkan tes variabelnya ini. Kelasnya masukkan ke grouping. Sini perlu ada perintah tambahan. Kita perlu mengisi grup 1 sama dengan 1, grup 2 sama dengan 2, kita continue. Selanjutnya kita sudah bisa eksekusi. Kita hasilnya seperti ini. Tampil sepertinya hasilnya. Dari uji homogenitas independen sample t-test kita dapat di sini ya. Signifikansinya adalah 0,071. Yang sama bahwa variasi data kita berasal dari kelompok populasi yang sama. Ini angka ini konsisten sama ya. Melalui cara yang ketiga ini, masuk kita ke independen sample t-test, kita dapat signifikansi untuk identitasnya 0,071. Pada statistik deskriptif melalui explore ini kita dapat juga 0,071 dan pada uji test kita dapat. Demikian video pembelajaran singkat kita.
terkait dengan uji homogenitas. Semoga memberi tambahan pengetahuan, informasi, dan bermanfaat bagi para kawan-kawan peneliti maupun mahasiswa sekalian. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum